Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa bertemu dengan ikhwah di Purbalingga di sini. Wajah-wajah yang berseri, yang begitu semangat untuk duduk di majlis ta'lim. Semoga kita semua selalu diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Tema kita adalah tentang siapa orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Mau nggak Pak didoakan malaikat, Pak? Siapa yang tidak ingin? Karena doa malaikat itu doa yang mulia dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang yang didoakan oleh malaikat itu. Yang pertama, orang-orang yang bertaubat kepada Allah dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, nama lain daripada surat Ghafir yaitu surat Al-Mu'min, ya. Ayat yang ke-7. Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Dan malaikat-malaikat pemikul arasy dan malaikat yang berada di sekitar arasy bertasbih memuji Rabb-nya dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan pelihara mereka dari azab neraka jahanam. Subhanallah. Ini yang berdoa malaikat apa, Pak? Malaikat pemikul arasy. Bapak tahu bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy? Malaikat yang paling besar yang Allah ciptakan adalah malaikat pemikul arasy. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda apa? Udzina li an uhadditsakum an hamalatil arasy. Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy. Ma baina syahmati udhunaihi ila atiqihi masiratu sab'imi'at am. Jarak antara daging telinga nih yang bawah nih Pak ya, yang tempat anting ini, sampai ke pundaknya itu 700 tahun perjalanan yang ditempuh oleh burung yang terbang cepat. 700 tahun perjalanan antara ini dan sampai ini Pak. Bagaimana dari ujung rambut ke ujung kaki coba. Dari sini ke sini saja sudah 700 tahun perjalanan, Pak. Bayangkan. Mereka malaikat yang sangat besar sekali. Karena yang dipikul oleh mereka adalah arasy yang sangat besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah 7 langit, 7 bumi dibandingkan dengan kursi Allah, kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Bayangkan 7 langit, 7 bumi dibandingkan dengan kursi
Itu seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Allah berfirman apa? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Dan tidaklah kursi Allah dibandingkan dengan arasy-Nya, di mana Allah bersemayam di atasnya, kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang lagi. Bayangkan Pak, bagaimana besarnya arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan arasy Allah dipikul oleh 4 malaikat pemikul arasy. Dan malaikat yang semakin mulia malaikat semakin dekat kepada Allah. Makanya malaikat-malaikat yang semakin dekat kepada Allah itu malaikat muqarrabun, yang didekatkan. Siapa mereka? Malaikat pemikul arasy. Malaikat yang ada di sekitar arasy. Ya. Itu malaikat yang sangat mulia sekali. Sehingga kedudukan mereka pun saking dekatnya dengan Allah, mereka lebih mulia dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Tapi ternyata Pak, doa mereka apa? Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Faghfir lil ladzina tabu, maka ampunilah dosa orang-orang yang bertaubat itu. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalan Engkau ya Allah. Waqihim adzabal jahim, dan pelihara mereka dari azab neraka jahanam. Masya Allah, orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah mendapatkan doa malaikat. Maka segera kita bertaubat kepada Allah. Allah sangat gembira Pak melihat hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah. Kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, lallah asyaddu farahan bitaubati abdihi ilaih min ahadikum ala falatin. Allah lebih lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba dibandingkan seseorang yang berada di sebuah padang pasir bersamanya untanya yang penuh dengan makanan dan minuman. Kemudian suatu ketika ia beristirahat di sebuah pohon, dia pun berbaring. Ketika ia membuka matanya ternyata untanya pergi entah kemana. Akhirnya ia mencari, gak ketemu Pak. Akhirnya ia putuskan untuk kembali ke pohon yang pertama tadi. Ia pun berbaring siap-siap untuk mati. Ketika ia membuka matanya lagi ternyata untanya berada di sisinya. Ia pegang untanya itu sambil berkata, ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhanmu. Salah. Saking gembiranya nih orang. Kata Rasulullah, Allah lebih gembira dari orang itu melihat taubat hamba-hambanya. Masya Allah. Orang-orang yang bertaubat mendapatkan doanya malaikat pemikul arasy, bayangkan Pak. Maka jadilah orang-orang yang selalu bertaubat. Rasulullah SAW setiap harinya Pak istighfar dan taubat 100 kali kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiruh fil yaumi mi'ata marrah, kata Rasulullah. Hai manusia, bertaubatlah kalian dan istighfarlah. Karena aku, kata Rasulullah, setiap harinya istighfar dan taubat itu 100 kali. Bayangkan, kalau Rasulullah sudah dapat jaminan surga, masih istighfar 100 kali tiap hari. Apalagi kita Pak. Kita ini gak dapat jaminan surga Pak. Siapa yang menjamin Bapak masuk surga? Mertua. Mertua gak bisa menjamin Pak. Iya. Makanya kita banyak taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah setiap hari demikian Pak. Nah ini golongan yang pertama yang didoakan oleh para malaikat, yaitu orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Yang tidur, tapi sebelum tidur berwudu dulu Pak. Sebelum tidur berwudu, kemudian tidur di atas kesucian.
Karena Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berwudu, ya. Kata Rasulullah, "Idza arada ahadukum an yanam falyatawadda wudu'ahu lis-shalah," kama qala. Siapa di antara kalian yang ingin tidur, hendaklah ia berwudu sebagaimana ia wudu untuk salat. Dalam satu riwayat, "Man nama ala taharah," siapa yang tidur di atas kesucian, ba'atsallahu ilaihi malakan, Allah akan mengirimkan malaikat kepada dia. Di mana malaikat itu tidur bersamanya di selimutnya. Dan tidaklah ia bangun di waktu malam kecuali malaikat berkata, "Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu." Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, sayangi dia, li'annahu kana bata tahiran, karena ia tidur dalam keadaan bersuci. Masya Allah. Bayangkan Bapak sekalian, berwudu sebelum tidur itu membuat malaikat tidur bersama kita, Pak. Bapak maunya tidur sama setan apa sama malaikat, Pak? Iya. Kita ini terkadang sedang tidur, tahu-tahu apa tuh? Kalau orang Sunda nyebutnya dierep-erep, Pak. Iya. Digoda itu kayak ditimpa. Ya, orang gede gitu sampai kita merasa pengap apa bagaimana begitu. Lupa rupanya nggak baca doa, nggak wudu gitu kan. Maka Rasulullah SAW menjadi kebiasaan beliau, demikian pula para sahabat sebelum tidur itu berwudu dulu. Bagaimana kalau saya sedang haid? Kalau sedang haid apakah disunahkan tetap berwudu? Iya. Karena dalam riwayat Abu Daud disebutkan Rasulullah SAW apabila junub dan hendak hendak tidur, beliau berwudu terlebih dahulu. Kata Ibnu Qayyim, apa hikmahnya? Hikmahnya yaitu litakhfifi ya al-hadas, untuk meringankan hadas. Sehingga dengan wudu itulah hadas kita menjadi semakin ringan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, jangan lupa Bapak sekalian, jangan malas. Sebelum kita tidur, jangan lupa pergi untuk berwudu dahulu. Kadang kita malas, Pak. Iya. Aduh, apalagi kalau lagi ngantuk banget, udahlah tidur aja. Emang sih sunnah, tapi sayang sekali kan kita tidak mendapatkan doanya malaikat. Sayang sekali kan kita tidak mendapatkan keutamaan tidur di atas kesucian, Pak. Iya. Siapa lagi orang yang didoakan oleh malaikat? Yang ketiga, orang yang duduk menunggu waktu sholat di masjid. Dalam sebuah riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul rajul fi jama'ah tafdulu ala sholati fi baitihi wa fi suqihi bi 25 darajah." Sholatnya seseorang berjamaah di masjid lebih baik daripada sholat dia di rumah atau di pasarnya sendirian. 25 kali lipat kata Rasul. Dalam satu riwayat 27 kali lipat. Wadzalika ya anna ahadakum idza tawaddaa fi baitihi. Yang demikian itu seseorang berwudu dulu di rumahnya. Tsumma kharaja ilal masjid, lalu ia keluar menuju masjid. La yanhazuhu illa shalah, tidak ada niat pergi ke masjid kecuali salat. Lam yakhtu khutwatan qat, tidaklah ia melangkah sekali langkah pun, illa rufi'a biha darajah, kecuali Allah akan angkat untuknya 1 derajat. Wa huttat anhu biha khati'ah, Allah akan gugurkan 1 keburukan dari dia. Fa idza dakhala al-masjid, apabila ia telah masuk masjid, apa kata Rasulullah? Lam tazal fi salatin ma damatis shalah yatahbisuh. Apabila ia telah masuk masjid, senantiasa ia di dalam salat selama ia menunggu salat. Wal malaikatu yaqulun, lalu malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma watub alaih. Dalam satu riwayat yang lain, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ma lam yu'dhi fih, ma lam yuhdith fih. Kata malaikat, ya Allah, ampuni dosanya.
Ya Allah berikan taubat padanya. Dalam satu riwayat, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah sayangi dia. Selama ia tidak mengganggu orang di dalam masjid itu, selama ia belum berhadas dalam masjid itu. Bayangkan Pak, ya ketika kita pergi dari rumah dalam keadaan bersuci, setiap langkah kita ke masjid itu apa? Mengangkat derajat, menggugurkan satu dosa. Bapak dari masjid berapa meter Pak? Hah? 40 meter. Jadi 1 meternya berapa langkah kira-kira Pak? 2 langkah ya. Panjang juga langkah Bapak tuh ya. Kalau dahulu salafus soleh Pak, kalau pergi ke masjid biasanya mereka mempersempit langkahnya supaya lebih banyak lagi derajatnya. Kalau bisa 1 meter 3 langkah Pak. Kalau 3 kali 40 aja dapat berapa tuh? Hah? 120. Berangkat 120, pulang 120, jadi berapa itu Pak? Ya, 240. Berarti setiap 240 itu sekali pergi loh Pak. Kali 5 berapa itu Pak? Sekian banyak Masya Allah setiap harinya diangkat derajat kita. Bagaimana kalau jarak rumah Bapak ke masjid 200 meter? 200 kali 3 aja sudah 600, baru sebalik Pak. Bulak-balik 1200. Dikali 5 berapa itu Pak? Luar biasa. Tapi terkadang banyak orang yang berangkat ke masjid berat Pak, berat. Kalau ditanya, Mas mau kemana? Mau jogging. Mau berapa kilometer Mas? 10 kilometer. Masya Allah. Pergi ke masjid 200 meter gak kuat Pak. Ada pemuda bangga sekali Pak, Masya Allah bisa menaklukkan Gunung Slamet Pak. Pergi ke masjid 300 meter gak kuat Pak. Masya Allah. Memang Pak, perjalanan masjid itu perjalanan iman. Iya. Orang-orang yang pergi ke masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman. Makanya Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin, kata Allah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu siapa? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan salat, membayar zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Mereka itu pasti mendapatkan hidayah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih luar biasanya lagi Pak, orang yang selalu pergi ke masjid insya Allah dijamin ia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal tentang mimpi Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ra'aitu rabbi al-barihata fi ahsani suratin. Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihil mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, la adri, aku tidak tahu ya Allah. Kata Rasulullah, fawadha'a yadahu baina katifai hatta wajadu burdaha baina sadiyai. Lalu Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundaku sehingga aku pun merasakan dinginnya di antara dadaku. Fa'alimtu ma fis sama'i wal ard. Aku pun tahu apa yang terjadi di langit sana. Lalu Allah berfirman lagi kepadaku, atadri fima yahtasimu fihil mala'ul a'la? Tahukah kamu wahai Muhammad apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, na'am, adri ya Rabb. Tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat. Tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Lalu Rasulullah menjelaskan, fa ammal kafarat famasyul aqdami ilal jama'at. Adapun amalan yang menggugurkan dosa yaitu melangkahkan kaki menuju salat berjamaah. Wantidharus sholawati ba'da sholawat, menunggu satu salat sampai salat berikutnya di masjid.
Wa isbaghul wudu'i 'indal makruhat, dan menyempurnakan wudu di saat-saat sulit, di saat dingin sangat atau ketika sedang sakit. Lalu Allah berfirman, dengarkan apa firman Allah kepada Rasulullah. Shadaqta ya Muhammad. Kamu benar wahai Muhammad. Faman fa'ala dzalika, siapa yang melakukan perbuatan itu, asya bi khairin wa mata bi khairin, ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik. Wa kana min khati'atihi kayaumi waladatu ummuh, dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya, dilahirkan oleh ibunya sendiri. Masya Allah. Bayangkan Bapak, bayangkan orang yang selalu menjaga sholat berjamaah itu, kata Allah apa? Ia akan hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan baik. Siapa di antara kita yang tidak ingin wafatnya husnul khatimah, Pak? Makanya orang-orang yang selalu menjaga masjid, pergi ke masjid, Masya Allah, dijamin, ini jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai kita meremehkan pergi ke masjid, Pak. Semangatlah Pak untuk pergi ke masjid. Terlebih Bapak ketika ada di dalam masjid, malaikat mendoakan Bapak terus, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, sayangi dia. Ya Allah, berikan taubat kepada dia selama ia tidak mengganggu orang di situ, selama ia tidak tidak berhadas. Masya Allah. Alhamdulillah, saya melihat bapak-bapak ini orang-orang yang sangat insya Allah ingin selalu memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu disebut dengan tamu-tamu Allah juga, Pak. Kata Rasulullah, apabila seseorang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, tabashbashallahu lah, Allah akan menyambutnya dengan senang hati, sebagaimana seseorang menyambut temannya yang sudah lama nggak ketemu. Senang sekali Allah melihat orang-orang yang pergi kemana? Ke masjid, Pak. Ya. Nah ini orang yang didoakan malaikat. Yang keberapa itu? Yang ketiga. Yang keempat, yaitu orang-orang yang berada di saf pertama, terutama di sebelah kanan. Ya. Yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dari hadis Bara' bin Azib, innallaha malaikatahu yusalluna ala ala sufufil uwal wa fi riwayatin ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya malaikat Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang yang berada di saf yang pertama. Dalam satu riwayat di saf yang paling kanan. Bagi orang yang berada di saf yang pertama itu, Pak, dapat doanya malaikat, Pak. Masya Allah. Kita ini terkadang dalam masalah saf itu suka mempersilahkan orang gitu loh. Ketika saf di depannya kosong, dia bilang begini, monggo mas, monggo. Loh, ini kesempatan, jangan monggo orang lain. Kalau masalah akhirat kita harus lomba-lomba loh Pak. Kalau masalah dunia, fadol nggak apa-apa, monggo-monggoan gitu kan. Kalau kita enggak, masalah dunia rebutan, masalah akhirat monggo. Ini kebalik Pak. Yeah. Kalau masalah akhirat enggak ada istilah monggo, enggak ada. Karena Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Allah juga berfirman wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaklah orang-orang berlomba itu berlomba-lomba. Kata Rasulullah, lau yajidun lau ya'lamuna ma fis saffil awwal. Kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya yang ada di saf yang pertama, dan mereka tidak bisa melakukan kecuali dengan cara mengundi, lastahamu alaih, pasti mereka akan saling mengundi siapa yang dapat saf yang pertama. Kalau kita terkadang Pak ya, senangnya di belakang gitu. Apalagi kalau sholat Jumat. Iya. Udah gitu nyender, khotib tidur. Wah, Masya Allah. Padahal kata Rasulullah Bapak,
wa innar rajul la yu'akhkhar ya an yadkhulal jannah wa huwa min ahli aw kama qala. Wa innal rajul lam yazal yata'akhkhar fi salatil jumu'ah fayu'akhkhar fil jannah wa innahu lamin ahliha aw kama qala Rasulullah SAW. Seseorang senantiasa terlambat terus dalam sholat Jumat, dapat sholat saf terbelakang terus tuh, sampai Allah pun undurkan ia masuk surga. Walaupun ia termasuk penduduk surga, tapi gara-gara dia safnya terakhir terus, Allah akhirkan juga masuk surganya. Nanti dulu. Makanya kita jangan malas Pak, kita berlomba-lomba. Bagaimana kita bisa mendapatkan saf yang pertama itu Pak? Ya, supaya mendapatkan keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena itu khairu sufufir rijal, sebaik-baiknya saf laki-laki itu di mana? Di depan. Kalau perempuan sebaik-baik safnya di mana? Di belakang. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum, selanjutnya yaitu orang-orang yang menyambung saf. Orang-orang yang menyambung saf. Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha malaikatahu yusalluna ala man wasala saf. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang yang menyambung saf. Maksudnya menyambung saf gimana Pak? Bapak ngelihat ada di depan saf kosong nih, Bapak langsung maju, disambung sama Bapak safnya itu. Nah, itu keutamanya besar Pak. Ya, jangan dibiarkan itu ada saf renggang sehingga terputus. Kadang ada orang yang sengaja memutus saf. Kata Rasulullah, man wasala saffan wasalahullah wa man qata'a saffan qata'ahullah. Siapa yang menyambung saf, Allah sambung dia. Dan siapa yang memutuskan saf, Allah putuskan dia, kata Rasulullah SAW. Nah kalau kita melihat, misalnya kita lagi di saf yang kedua ya, atau saf yang di belakang, di depan kita batal, pergi dia kemana? Ke kamar mandi. Nah kosong, segera kita maju untuk menyambung saf. Maka ketika kita menyambung saf ini Pak, didoakan oleh malaikat. Ya. Dan bahkan dalam satu riwayat yang lain, bahwa orang yang menyambung saf itu akan dibangunkan sebuah rumah surga di sana. Tapi riwayatnya ada kelemahan. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang kelima atau yang keenam, mengucapkan amin di saat imam mengucapkan waladhdallin. Kemudian amin. Ini berdasarkan hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu ghairul maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkanlah oleh kalian amin. Karena siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Cuma masalahnya bingung kita ini, supaya tepat dengan malaikat gimana Pak caranya Pak? Iya. Tentu caranya Pak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Yang pertama, jangan mendahului imam dalam ucapan amin. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak diperbolehkan makmum untuk mengucapkan a sebelum imam mengucapkan a.
Maka biarkan imam mengucapkan dulu A, baru kemudian kita ikuti amin. Sebab kalau kita imam baru waladhdallin, kita udah amin, kita termasuk mendahului imam. Dan mendahului imam itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dalam mengucapkan amin pun Pak, kalau kita melihat kepada ahkam tajwid ya, hukum tajwid, A itu mad asli, min itu mad arid li sukun. Berarti A itu 2 ketuk, min itu bisa sampai 6 ketuk. Amin. Jangan amin kalau salah itu, kalau amin. Kalau amin tuh orangnya orang yang amanah artinya. Atau amin. Itu artinya amankan ya Allah. Yang benar apa? Amin. Artinya istajib, ya Allah kabulkan. Iya. Itu Pak, ya, jadi ketika kita mengucapkan amin, itu kalau ternyata bertepatan dengan aminnya malaikat, maka pada waktu itu akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Iya. Yang ketujuh, yaitu orang-orang yang sahur. Orang-orang yang sahur mendapatkan doanya para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang bersahur. Masya Allah. Ya, cuma makan sahur doang didoain Pak. Enak Pak, udah kenyang, enak lagi, berkah lagi, didoain lagi sama malaikat. Masya Allah. Iya, Bapak tahu nggak sahur itu artinya apa Pak? Kalau dalam bahasa Arab Pak, sahur itu dari kata sahar, artinya akhir malam. Berarti sahur itu artinya makan di akhir malam. Makanya aneh kan? Kalau ada orang yang sahurnya jam 2 malam. Itu banyak Pak di Indonesia tuh Pak. Jam 2 malam udah ribut di masjid. Sahur. Pas dilihat baru jam 1. Ya Allah, ya Rabbi, jam 1 sahur. Padahal kan yang namanya sahur itu kan dari kata sahar, artinya akhir malam. Berarti sahur itu makan di akhir malam. Dan dalam riwayat Anas bin Malik, Zaid bin Thabit berkata, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Anas bertanya, kam kana baina sahur Rasulullah sallallahu wa bainal fajr? Berapa jarak antara sahur Rasulullah SAW dengan fajar? Apa kata Zaid bin Thabit? Qadra khamsina ayah, sekitar membaca 50 ayat. Bapak kalau baca 50 ayat berapa menit Pak? Tidak sampai 15 menit Pak. Berarti sahurnya Rasulullah cuma 15 menit sebelum fajar. Sebelum salat subuh, sebelum adzan subuh tuh Pak. Ya, sementara kita jam 1, jam 2, jam 3 ya, udah sahur. Sementara Rasulullah SAW ya sahurnya sangat dekat dengan apa? Dengan adzan subuh. Memang Masya Allah. Karena Rasulullah kalau sahur tuh cuma pakai kurma Pak, gampang. Kurma, air, dah. Kalau kita, wah Masya Allah. Iya, udah makan besar, belum lagi gorengan, belum lagi, aduh. Ya, Masya Allah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang ke-8. Orang-orang yang melakukan sholat subuh dan sholat asar berjamaah. Bapak tahu tidak Pak? Allah itu punya malaikat yang tugasnya menjaga siang dan malam.
Jadi malaikat itu ada dua shift. Shift 1 dari sholat subuh sampai sholat asar. Ini penjaga siang. Shift 2 dari sholat asar sampai sholat subuh. Ini penjaga malam. Dan dua malaikat ini berkumpul di sholat asar dan sholat subuh. Iya. Kata Rasulullah, yata'aqabuna fikum malaikatul lail wa malaikatun nahar. Bergantian kepada kalian malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam. Wa yajtami'un, dan mereka berkumpul di sholat asar dan di sholat subuh. Iya. Kemudian apa? Kemudian mereka pun ditanya oleh Allah, bagaimana keadaan hambaku? Kata malaikat, ya Allah, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, ya Allah. Dan kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat juga, ya Allah. Ya. Faghfir lahum, maka ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Masya Allah, Bapak sekalian. Sholat subuh dan sholat asar. Ini dua sholat yang luar biasa. Menurut Bapak sholat subuh sama sholat asar lebih agung yang mana, Pak? Sholat subuh apa sholat asar? Kalau dikatakan dua-duanya agung, betul. Sholat subuh ada ayatnya. Allah mengatakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Allah menyebutkan tentang keutamaan sholat subuh ternyata disaksikan oleh malaikat. Tapi sholat asar nggak kalah penting loh Pak. Kenapa? Karena Allah mengatakan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah oleh kalian sholat-sholat itu, terutama sholat wusta. Dan Rasulullah SAW menafsirkan sholat wusta apa? Sholatul asr. Di sini Allah mengatakan jaga sholat-sholat itu, terutama sholat wusta. Itu sholat asar. Kenapa sholat asar sangat-sangat ditekankan untuk menjaganya Pak? Karena ternyata keutamaannya beda. Kata Rasulullah, man taraka sholatal asri faka'annama wutira ahluhu wa maluh. Siapa yang meninggalkan sholat asar, seakan-akan ia terputus dari harta dan keluarganya. Fi riwayatil Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari Rasulullah SAW sabda, man taraka sholatal asri amdan habitat amaluh. Habita amaluh. Siapa yang meninggalkan sholat asar sengaja, Allah batalkan amalan-amalannya. Dan istimewa sholat asar itu Pak. Sebagian ulama tafsir ketika menafsirkan firman Allah wal asri, artinya demi waktu asar. Dan waktu asar itu memang berat di mata Allah Pak. Bersumpah di waktu asar itu berat di mata Allah. Sampai-sampai kata Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim apa? Thalathun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia adab yang pedih. Siapa dia di antara 3 orang itu? Rajulun baya'a rajulan fi waqtil asr fahalaka fahalafa kadziban. 2 orang yang sedang jual beli, lalu si penjual bersumpah dusta dan berkata, harganya begini padahal tidak. Di waktu asar. Kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan waktu asar? Ternyata bersumpah di waktu asar beda dengan waktu-waktu yang lainnya Pak. Maka bersumpah dusta di waktu asar berat dosanya. Sampai-sampai kata Rasulullah, itu orang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia adab yang pedih. Wih, berat banget ini Pak. Itu berarti menunjukkan waktu asar itu waktu mulia Pak. Jangan sembarangan loh. Berbuat dosa di waktu asar, dosanya beda Pak. Iya. Waktu asar itu sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah salat berjamaah, salat subuh dan asar beda juga. Iya. Nilainya pun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah Bapak sekalian, subuh dan asar jangan tinggalkan. Cuman terkadang ya yang paling berat itu subuh terkadang. Makanya kata Rasulullah apa? Athqalus sholati 'alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatil fajr. Seberat-beratnya sholat buat orang munafik itu apa? Sholat isya dan sholat subuh. Kenapa Pak? Karena di zaman dulu tuh nggak ada lampu Pak. Sedangkan orang munafik itu sholatnya cuma pengen dilihat saja kalau mereka itu sholat. Ya, yang penting kelihatanlah batang hidungnya begitu. Jadi sholat isya dan sholat subuh gelap nggak kelihatan. Jadi itu paling berat, paling berat. Ya, Allahu a'lam. Kita lanjutkan setelah sholat isya insyaallah taala. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah. Kita lanjutkan kembali siapa orang yang mendapatkan doanya malaikat. Yang keberapa sekarang Pak? Yang ke-9. Yaitu orang yang mendoakan saudaranya dari kejauhan. Bukan dalam riwayat Muslim. Demikian pula yang lainnya diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Ummu Darda. Rasulullah SAW menyebutkan orang yang mendoakan saudaranya dari kejauhan akan dikatakan kepadanya oleh malaikat apa? Amin walaka bimisal. Amin kata malaikat itu. Dan kamu akan mendapatkan seperti yang kamu minta. Misalnya Bapak mendoakan dari kejauhan kepada teman untuk temannya, ya Allah, berikan kepada teman saya ampunan dan rezeki yang luas. Apa kata malaikat? Amin. Kamu pun akan mendapatkan yang sama dengan itu. Iya. Makanya jangan lupa Pak, selalu doakan teman-teman kita yang dari kejauhan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan doa. Iya. Supaya kita mendapatkan doa para malaikat dengan mengatakan amin walaka bimitsal. Amin, kamu akan mendapatkan yang sama dari itu. Iya. Masya Allah. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Tapi terkadang ada orang yang berdoa begini, ya Allah, mudah-mudahan saudara saya itu bisa kawin lagi. Biar disebut sama malaikat, amin. Kamu juga dapat yang sama. Kemudian yang ke berapa? Ke-10. Orang yang berinfak di jalan Allah. Karena kata Rasulullah SAW tidak ada satu pagi pun illa wa malakan yanzilan, kecuali 2 malaikat turun. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikan ganti untuk orang yang berinfak. Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, binasakan harta orang yang pelit itu. Masya Allah Pak. Orang yang berinfak itu didoakan oleh malaikat Pak. Supaya apa? Diganti. Bayangkan. Makanya kita jangan merasa mikir. Sekarang ada orang berinfak tuh mikir-mikir dulu. Waduh, nggak usah takut Pak. Insya Allah diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Didoakan oleh malaikat Pak. Makanya Rasulullah SAW kan ya
menganjurkan kita berinfak walaupun dalam keadaan kita apa? Susah. Bahkan Rasulullah mengatakan afdalus shadaqah wa anta sahihun syahih takhaful faqr. Sedekah yang paling utama itu apa? Yaitu ketika kamu sehat, pelit, takut kefakiran. Di saat kita takut kefakiran, disitulah infak dan sedekah itu besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam riwayat Tabrani apa? Dirhamun sabaqa mi'at alf dirham, kata Rasulullah. Ada orang yang berinfak 1 dirham tapi bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak 100.000 dirham. Kemudian para sahabat bertanya, "Kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana itu bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Rajulun indahu malun katsir." Ada orang yang punya harta melimpah ruah. Lalu ia ambil 100.000 dirham, dia infakkan. Wa rajulun indahu dirhaman. Sementara satu lagi hartanya hanya 2 dirham. Lalu ia ambil 1 dirham, ia infakkan. Coba Pak, kalau Bapak punya uang di tabungan 10 miliar, kira-kira mau berinfak 10 juta gampang gak Pak? Hah? Oh, duit Bapak masih banyak Pak, masih 9,9 sekian M lagi, Masya Allah. Tapi kalau Bapak duitnya cuman 50.000, kira-kira mau berinfak 25.000 mikir gak Pak? Duh, mikir ini duit cuma 50.000, mau berinfak 25.000 kayaknya berat banget ini. Tapi ternyata Bapak, udahlah bismillah, insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka ternyata disitulah perjuangan infaknya itu loh Pak, yang lebih besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, orang yang berinfak 1 dirham tersebut bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak berapa? 100.000 dirham. Allah tidak melihat banyaknya Pak, tapi Allah melihat keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini berhak mendapatkan doanya malaikat Bapak sekalian. Dan hadis tadi yang saya sebutkan di awal menunjukkan Pak, sangat dianjurkan berinfak tuh setiap hari. Sebab tiap hari malaikat turun. Setiap pagi 2 malaikat turun dan mendoakan itu. Yang satu mengatakan apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan ganti kepada orang yang berinfak itu. Ya, walaupun Bapak berinfak hanya 1.000 perak, insya Allah Pak, jangan kita menganggap remeh infak sekecil apapun. Kata Rasulullah SAW, "Idza anfaqar rajul min kasbin tayyibin bi'adli tamratin taqabbalallahu biyaminih." Apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, taqabbalallahu biyaminih, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha, lalu Allah kembang biakan lagi, hatta tasira mithlal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung. Masya Allah Pak, bayangkan Bapak berinfak sebutir kurma, tapi dengan syarat apa? Ikhlas dan dari usaha yang halal. Apa yang terjadi Pak? Allah kembang biakan menjadi sebesar gunung, sebutir kurma. Kalau Bapak seorang pebisnis, ini untung luar biasa Pak. Bayangkan kalau Bapak berbisnis modalnya 10.000, untungnya 10 juta, untung banget gak Pak? Mungkin gak tuh? Mungkin? Masya Allah. Kalau Bapak modalnya 1 juta, untungnya 100 juta, Masya Allah, besar gak Pak? Ternyata infak lebih besar dari itu. Bapak hanya berinfak sebutir kurma, ikhlas dari usaha yang halal, ternyata Allah kembang biakan menjadi sebesar gunung Pak. Makanya jangan takut berinfak. Kata Rasulullah apa? Wala yanqusu malun min shadaqah. Harta itu tidak akan mengurangi apa?
Apa sedekah itu tidak akan mengurangi apa? Harta nggak bakalan dikurangi. Makanya tidak ada sejarahnya orang yang bangkrut karena infak, nggak ada Pak. Rata-rata orang bangkrut tuh karena apa? Koret bin Medit alias bakhil. Iya. Kenapa? Karena didoakan oleh malaikat, ya Allah binasakan orang yang berpelit itu. Ya, didoakan oleh Rasulullah SAW. Oleh malaikat ya. Kemudian yang ke berapa? 11. Siapa yang didoakan malaikat? Orang yang menjenguk orang sakit. Kata Rasulullah SAW, "Ma min mu'min ya'udu akhahu al-marid." Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya yang sakit di waktu pagi kecuali 70.000 malaikat akan bersalawat untuknya sampai sore hari. Dan tidaklah seseorang menjenguk saudaranya di sore hari kecuali 70.000 malaikat bersalawat itu mendoakannya sampai pagi hari. Bayangkan Pak, 70.000 malaikat hanya karena kita apa? Menjenguk seorang mukmin Pak, sakit. Dahulu salafus soleh, mereka menjenguk saudaranya walaupun cuma sakit gigi, walaupun hanya sakit gigi dijenguk sama mereka. Walaupun cuma influenza dijenguk sama mereka. Makanya luar biasa Pak ya. Orang yang menjenguk itu kata Rasulullah disebutkan ya, kana fi khurfatin min khurafil jannah. Orang yang menjenguk orang yang sakit itu ia berada di sebuah kebun-kebun surga. Kalau Bapak ingin berada di kebun surga, yaitu Pak, jenguk orang yang sakit itu Pak. Iya. Dan disebutkan dalam satu riwayat Muslim, nanti pada hari kiamat Allah akan berfirman kepada hambanya, "Ya abdi, inni marid." Hai hambaku, aku sedang sakit. Kenapa kamu tidak jenguk aku? Kata hamba ini, "Ya Allah, bagaimana engkau sakit? Engkau Rabbul Alamin." Kata Allah, "Tapi saudaramu sakit, kenapa kamu gak jenguk?" Makanya Pak ya, kalau kita punya saudara kita yang sakit, teman kita yang sakit, jangan lupa jenguk itu. Tapi ingat, kalau menjenguk ada adabnya. Yang pertama, pilih waktu yang tepat. Jangan sampai waktu yang mengganggu orang sakit. Ya. Yang kedua, doakan tuh orang sakit. Rasulullah kalau menjenguk itu biasanya meruqyah, diruqyah itu. Ya, di bagian yang sakit dipegang, kemudian kita doakan, "Ishfi rabban nas, anta syafi, la shifaa illa shifauk, shifaan la yughadiru saqama." Atau doa-doa yang lainnya. Kemudian jangan lama-lama, ini ngajak ngobrol sampai si sakitnya malah tambah parah gara-gara antum. Ya. Ini juga tidak bagus. Makanya kita melihat keadaan si sakit, kira-kira pantas dijenguk apa enggak. Kalau memang keadaannya sangat parah sehingga untuk sulit dijenguk, ya mungkin kita tunggu ya. Yang jelas ikhwatul Islam azakumullah, itu yang harus kita perhatikan dari adab-adab dalam menjenguk orang sakit itu. Kemudian yang ke-12. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang mengajarkan ilmu dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, hatta al-hitan fil ma'il bahr wa hatta an-namlah fi juhriha. Keutamaan orang yang berilmu
dibandingkan dengan ahli ibadah tapi tidak berilmu, seperti aku dibandingkan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu dimohonkan ampunan oleh yang ada di langit dan yang ada di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di lautan dan semut yang ada di lubangnya memohonkan ampunan untuk mereka. Siapa itu? Orang-orang yang berilmu. Makanya Pak, Masya Allah ya, keutamaan orang yang berilmu tuh Pak. Dari sini itu menunjukkan kita ini harus rajin nuntut ilmu Pak. Nuntut ilmu, Masya Allah. Makanya kan anjuran dalam Al-Quran dan hadis untuk menuntut ilmu banyak sekali Pak. Di antaranya Allah berfirman apa? Allah mengatakan, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama enggak Pak? Lebih baik yang mana? Berarti ayat ini menyuruh kita apa? Menuntut ilmu. Karena tidak sama antara orang yang pintar dengan orang yang bodoh. Tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka jadilah kalian orang yang berilmu. Allah berfirman juga apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu di atas orang yang beriman beberapa derajat. Allah juga berfirman apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, ya Allah, tambahkan ilmuku. Kata Ibnu Hajar apa? Allah tidak mengatakan, ya Allah, tambahkan hartaku. Tapi Allah mengatakan, ya Allah, tambahkan ilmuku. Karena ilmu lebih baik daripada apa? Harta, Pak. Ya. Dan ayat hadis-hadis yang menganjurkan kita menuntut ilmu banyak sekali. Maka dari itulah Bapak sekalian, kalau kita ingin didoakan malaikat, bahkan yang ada di langit, yang ada di bumi, sampai-sampai apa? Ikan yang di lautan, sampai-sampai apa? Semut di lubangnya, memohonkan ampunan untuk orang yang berilmu. Luar biasa, subhanallah. Maka kita berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Wallahu a'lam. Itulah 12 orang yang mendapatkan doa dari para malaikat, ya. Allahu a'lam.